akan mengulas sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah sebuah negara yang bersistem monarki kedatuan, yang artinya dipimpin oleh seorang datu. Datu adalah sebutan yang digunakan di dunia Melayu yang berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberikan pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cakupan Nusantara, dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya yang bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dekat dengan kota Palembang, tepatnya di pinggir Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Bukti awal mengenai kerajaan ini berasal dari abad ke-7 pada tahun 670 Masehi. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, yaitu Irving, menulis bahwa ia telah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai kerajaan Sriwijaya juga berada pada abad ke-7 tahun 670 Masehi, yaitu prasasti Kedukan Bukit yang berada di kota Palembang yang bertarikh 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan. Pada tahun 1177 Masehi, serangan oleh Rajendra Kolai dari Coromandel. Selanjutnya pada tahun 1183, kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali Kerajaan Dharmasraya. Setelah keruntuhannya, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi, yaitu pada tahun 1918 dari sejarawan Prancis yang bernama George Codes. Catatan sejarah tentang kerajaan Sriwijaya. Belum banyak bukti fisik mengenai kerajaan Sriwijaya yang dapat ditemukan. Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai pada tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis yang bernama George Codes mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar yang berbahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Codes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap Sanfosi sebelumnya dibaca Srihoja dan beberapa prasasti dalam bahasa Melayu yang merujuk pada kekaisaran yang sama. Histografi kerajaan Sriwijaya diperoleh dan disusun dari dua macam sumber utama, yaitu catatan sejarah Tiongkok dan sejumlah prasasti batu Asia Tenggara yang telah ditemukan dan diterjemahkan. Catatan perjalanan biksu peziarah Ising sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 671 Masehi. Sekumpulan prasasti Siddhartha pada abad ke-7 tahun 670 Masehi yang ditemukan di Palembang dan Pulau Bangka juga merupakan sumber sejarah primer yang sangat penting. Selain sumber berita di atas tersebut, telah ditemukan oleh Balai Arkeolog Palembang sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal proto kerajaan Sriwijaya di desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ongan, Komeriang Ilir, Sumatera Selatan. Sayang sekali, kepala perahu kuno itu sudah hilang dan sebagian papan perahu itu digunakan justru buat jembatan. Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri dari bagian lunas, 14 papan perahu yang terdiri dari bagian badan dan bagian buritan untuk menempatkan kemudi. Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu dan papan ikat yang menggunakan tali ijuk. Cara ini sendiri dikenal dengan sebutan teknik tradisi Asia Tenggara. Selain bangkai perahu, ditemukan juga sejumlah artefak lain yang berhubungan dengan temuan perahu,
seperti tembikar, keramik, dan alat kayu. Kedatuan Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar Nusantara pada abad ke-20. Kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum Hindia Belanda. Kedatuan Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Suku Tionghoa menyebutkan Sin Li For Sin atau San Fosi atau San Foki. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Yapades dan Japades. Bangsa Arab menyebut Jabaj dan Khmer menyebut Melayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Claudius Ptolemeus ditemukan keterangan tentang 3 pulau Sabadai Bay yang kemungkinan berkaitan dengan kedatuan Sriwijaya. Pusat kerajaan Sriwijaya menurut prasasti Kedukan Bukit yang bertarik 605 Saka atau 683 Masehi. Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Kesultanan Palembang di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapuntah Hyang Sri Jayanaga berasal dari Minangga, Tambuan. Lokasi yang tepat dari Minangga, Tambuan masih diperdebatkan. Teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Kodes dan didukung oleh Pierreves Mangwin. Selain Palembang, tempat lain seperti Muaro Jambi atau Sungai Batanghari dan Muara Takus juga diduga sebagai ibu kota kedatuan Sriwijaya. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierreves Mangwin menyimpulkan bahwa pusat kedatuan Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabo Kingking yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara yang bahari. Namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Namun banyak beberapa ahli yang masih banyak memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini bisa memindahkan pusat pemerintahannya. Namun kawasan yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh sang raja atau datu. Sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak tahun 671 Masehi. Sesuai dengan catatan dari Isting, dari prasasti Kedutaan Bukit pada tahun 682, diketahui kerajaan ini di bawah kepemimpinan Dapuntah Hyang yang disertakan sang Dapuntah Hyang berangkat dalam perjalanan suci Siddhayarta untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 320 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangga, Tampuan menuju Jambi dan Palembang. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang bertarik tahun 686 Masehi yang ditemukan di Pulau Bangka, kedatuan ini telah menguasai bagian selatan Pulau Sumatera, Pulau Bangka dan Belitung, namun tidak termasuk dengan daerah Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa, berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Ekspansi kerajaan Sriwijaya ke Jawa dan Semenanjung Melaya menjadikan Sriwijaya berhasil mengendalikan jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja sampai Raja Khmer Jayawarman II, pendiri Kemaharajaan Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Holing atau Kalingga,
berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa itu pula Wangsa Syailendra berimigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Pada abad ini pula Langkasuka di Semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Pada masa berikutnya Panpan dan Trambalingga yang terletak di sebelah utara Langkasuka juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Setelah Dharmasetu, Samaratunggala yang menjadi penerus kerajaan Sriwijaya. Ia berkuasa pada periode 792 sampai dengan 835 Masehi. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samartungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, ia membangun Candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sribuja. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir sekaligus sejarawan Arab, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayah Sriwijaya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cangkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Hubungan Sriwijaya dengan Wangsa Syailendra. Munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Syailendra dimulai karena adanya nama Syailendra Vangsa. Pada beberapa prasasti, diantaranya pada Prasasti Kalasan di Pulau Jawa, Prasasti Ligor di selatan Thailand, dan Prasasti Nalanda di India. Sementara pada Prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Syailendra. Karena Prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu umumnya digunakan pada prasasti-prasasti di Sumatera, maka diduga Wangsa Syailendra berasal dari Sumatera. Majundar berpendapat dinasti Syailendra ini terdapat di Sriwijaya dan Medang di Jawa. Keduanya berasal dari Kalingga di selatan India. Kemudian Mons menambahkan kedatangan Dapunta Hyang ke Palembang menyebabkan salah satu keluarga dalam dinasti ini pindah ke Jawa. Sementara Purbacaraka berpendapat bahwa dinasti ini berasal dari Nusantara, didasarkan dari carita Parahyangan, dan kemudian dikaitkan dengan beberapa prasasti lain di Jawa yang berbahasa Melayu kuno. Di antaranya adalah Prasasti Sojomerto. Kedatuan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim yang mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran dan juga menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi dan melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaan Sriwijaya. Dari beberapa catatan sejarah dan bukti arkeolog, pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain sebagian Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat di wilayah Sriwijaya. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Wangsa Syailendra di Jawa tidak membina dan memelihara persekutuan dengan Sriwijaya di Sumatera, dan kemudian selanjutnya mendirikan pemerintahan mereka di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Di Jawa, pewaris Dharanindra adalah Samara Grawira, pemerintah pada tahun 800 sampai dengan 819 Masehi, yang disebutkan dalam Prasasti Nalanda bertarikh 860 sebagai ayah dari Balaputra Dewa dan putra dari Syailendra Pangsalitaka dengan nama gelar Sri Tirapa Iri Mathana yang merujuk kepada Dharanindra. Tidak seperti pendahulunya, Raja Dharanindra yang gemar berperang, Rakai Warak tampaknya cenderung cinta damai. Ia menikmati kemakmuran dan kedamaian daratan Kedung di pedalaman Jawa.
dan lebih tertarik untuk menyelesaikan proyek pembangunan Candi Borobudur. Ia menunjuk seorang pangeran Khmer bernama Jayawarman sebagai gubernur Indrapura di delta Sungai Mekong di bawah kekuasaan Sailendra. Keputusan ini terbukti sebagai kesalahan karena Jayawarman kemudian memberontak, memindahkan ibu kota lebih jauh ke pedalaman utara dari Tonlesak, Mahendra Parwata, memutuskan ikatan dan memproklamirkan kemerdekaan Kamboja dari Jawa pada tahun 802 Masehi. Rakai Warak disebut-sebut sebagai Raja Jawa yang menikahi Tara, putri Darmasetu dari Sriwijaya. Ia disebut dalam nama yang lainnya Kaiwara dalam prasasti Mantiasi. Namun sejarawan lainnya berbeda pendapat seperti N.J. Kron dan Kodes cenderung menyamakan Rakai Warak dengan Samaratungga. Namun sejarawan kemudian seperti Slamet Muljana menyamakan Samaratungga dengan Rakai Garung yang disebutkan dalam prasasti Mantiasi sebagai raja kelima kerajaan Mataram, yang berarti Samaratungga adalah penerus dari Rakai Warak. Dewi Tara putri Darmasetu menikahi Samaratungga, seorang anggota keluarga Wangsa Sailendra yang kemudian naik tahta di Sriwijaya sekitar tahun 792 Masehi. Pada abad ke-8, istana Sriwijaya bertempat di Jawa karena para raja dari Wangsa Sailendra diangkat sebagai Maharaja Sriwijaya. Pada paruh abad ke-9, Jawa dan Sumatera bersatu di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra yang memerintah di Jawa dengan pusat perdagangannya di Palembang. Samaratungga seperti halnya dengan Rakai Warak tampaknya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Buddha Mahayana yang cinta damai. Beliau berusaha untuk menjadi seorang penguasa yang sangat ulas asih. Penggantinya adalah putri Pramodawardhani yang bertunangan dengan Rakai Pikatan yang menganut aliran Siwa. Dia adalah putra dari Rakai Patapan, seorang Rakai yang artinya penguasa daerah yang cukup berpengaruh di Jawa Tengah. Langkah politik ini tampaknya sebagai upaya untuk mengamankan perdamaian dan kekuasaan Wangsa Sailendra di Jawa dengan cara mendamaikan hubungan antara golongan Buddha aliran Mahayana dengan penganut Hindu aliran Siwa. Akan tetapi, Pangeran Balaputra Dewa menentang pemerintahan Pikatan dan Pramodawardhani di Jawa Tengah. Hubungan antara Balaputra dan Pramodawardhani ditafsirkan secara berbeda oleh beberapa sejarawan. Teori yang lebih tua menyatakan bahwa Balaputra adalah anak dari Samaratungga, yang berarti ia adalah adik dari Pramodawardhani. Sejarawan lain mengatakan bahwa Balaputra adalah anak dari Rakai Warak dan adik dari Samaratungga, yang berarti dia adalah paman dari Pramodawardhani. Tidak diketahui secara jelas apakah Balaputra Dewa tersingkir dari Jawa Tengah karena kalah dalam sengketa melawan Pikatan, atau dia memang sudah memerintah di Suwarna Dwipa atau Sumatera. Sebelum pecahnya perselisihan mengenai suksesi kekuasaan ini, akhirnya Wangsa Sailendra terpecah menjadi dua, antara Jawa Tengah yang dikuasai Pikatan Pramodawardhani dan Palembang yang dikuasai oleh Balaputra Dewa. Bahwa Balaputra Dewa akhirnya menguasai cabang Sumatera dari Wangsa Sailendra dan bertahta di ibu kota Sriwijaya dari Palembang. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa hal ini karena ibunda Balaputra, Dewi Tara Permaisuri Raja Rakai Warak, adalah putri dari Sriwijaya. Hal ini menjadikan Balaputra sekaligus sebagai pewaris tahta Sriwijaya di Sumatera. Balaputra Dewa kemudian dinobatkan sebagai Maharaja Sriwijaya. Kemudian ia pun menyatakan kliennya sebagai pewaris sah Wangsa Sailendra dari Jawa, seperti yang disebutkan dalam prasasti Nalanda yang bertarikh 860 Masehi. Ketika Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10. Akan tetapi pada akhir abad ini, Kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan baru dan mulai menentang dominasi Sriwijaya. Berita Tiongkok dari dinasti Song menyebut kerajaan Sriwijaya di Sumatera dengan nama Tangkosi, sedangkan kerajaan Medang di Jawa dengan nama Sepo. Dikisahkan bahwa Tangkosi dan Sepo terlibat dalam persaingan untuk menguasai Asia Tenggara. Kedua negeri itu saling mengirim duta besar ke Tiongkok. Utusan Tangkosi yang berangkat pada tahun 988
bertahan di pelabuhan Kanton ketika hendak pulang karena negerinya diserang oleh bala tentara Jawa. Serangan dari Jawa ini diduga berlangsung sekitar tahun 990-an, yaitu antara tahun 988 dan 992 Masehi pada masa pemerintahan Sri Cundamani Warmadewa. Pada musim semi tahun 992, Duta Sriwijaya tersebut mencoba pulang namun kembali tertahan di Campak karena negerinya belum aman. Ia meminta Kaisar Song agar Tiongkok memberi perlindungan kepada Santosi. Utusan Jawa juga tiba di Tiongkok pada tahun 992. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta tahun 991. Raja baru Jawa tersebut adalah Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Medang berhasil merebut Palembang pada tahun 992 untuk sementara waktu. Namun kemudian pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Inti dari penjelajahan Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan di sekitar Selat Malaka, Selat Sunda, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Jawa Barat. Namun antara abad ke-9 dan ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator, pelaut, dan pedagang Sriwijaya tampaknya telah terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi yang sangat luas yang telah mencapai pesisir Kalimantan, Pulauan Filipina, Indonesia Timur, pesisir Indochina, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia sejauh Madagaskar. Migrasi ke Madagaskar melaju pada abad ke-9 ketika Sriwijaya mengendalikan sebagian besar perdagangan maritim di Samudra Hindia. Migrasi ke Madagaskar diperkirakan telah terjadi 1200 tahun yang lalu, sekitar tahun 830 Masehi. Menurut sebuah studi penduduk asli Malagasy, saat ini kemungkinan dapat melacak warisan mereka kembali ke 30.000 pendiri yang berlayar dari Indonesia pada 1200 tahun yang lalu. Malagasy berisi kata-kata pinjaman dari bahasa Sanskerta dengan semua modifikasi bahasa lokal melalui bahasa Jawa atau Melayu, mengisyaratkan bahwa Madagaskar mungkin telah dijajah oleh pemukim dari Sriwijaya. Pengaruh kekaisaran mencapai Manila pada abad ke-10. Sebuah kerajaan di bawah pengaruhnya telah didirikan di sana. Penemuan patung tara emas di Agusan del Sur dan kinara emas dari Butuan, Timur Laut Mindanao, di Filipina menunjukkan adanya hubungan kuno antara Filipina kuno dan kekaisaran Sriwijaya. Karena tara dan kinara adalah tokoh atau dewa penting dalam kepercayaan Buddha Mahayana, dan menunjukkan bahwa Filipina kuno memperoleh kepercayaan Mahayana dari pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Menurut sumber catatan dari Arab pada abad ke-10, memberikan laporan invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wak-Wak. Mungkin adalah orang-orang Melayu Sriwijaya atau orang Jawa dari Kerajaan Medang. Pada tahun 945 sampai 946 Masehi, mereka tiba di pantai Tanganyika dan Mozambik dengan 1000 kapal dan berusaha merebut benteng Kanbalo, meskipun akhirnya gagal. Alasan serangan ini adalah karena tempat itu memiliki barang-barang yang cocok untuk negara mereka dan Cina, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan kumbang, ambergris, dan juga karena mereka menginginkan budak hitam dari orang Bantu yang kuat dan menjadi budak yang baik. Menurut Prasasti Waharu IV tahun 935 Masehi dan Prasasti Garaman tahun 1053 Masehi, Kerajaan Medang dan Kerajaan Kahuripan pada zaman Airlangga pada tahun 1000 sampai 1049 Masehi mengalami masa kemakmuran panjang sehingga membutuhkan banyak tenaga, terutama untuk membawa hasil panen, mengemas dan mengirimkannya ke pelabuhan. Tenaga kerja berupa orang kulit hitam diimpor dari Jenggi atau Zanzibar, Pujut atau Australia, dan Bondan atau Papua. Mereka tiba di Jawa dengan jalan perdagangan atau dibeli oleh pedagang atau ditawarkan saat perang dan kemudian dijadikan budak. Masa kemunduran Sriwijaya pada tahun 1017 dan 1025 ketika Rajendra Kolai, raja dari dinasti Kola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore bertarikh 1030, Kerajaan Kola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar,
dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Seluruh Imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Rajendra Kolai tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkan untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya berita utusan dari Sankosi ke Tiongkok pada tahun 1028 Masehi. Faktor lain dari kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis lagi, yang mengakibatkan berkurangnya pajak perdagangan dan memperlemah perekonomian dan posisi Sriwijaya. Namun pada masa itu Sriwijaya dianggap telah menjadi bagian dari dinasti Chola. Catatan kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1079 Kulothunga Kolai, raja dari dinasti Chola, disebut juga sebagai Raja Sankosi, yang kemudian mengirimkan utusan untuk membantu perbaikan candi dekat Kanton. Selanjutnya dalam berita Tiongkok yang berjudul Sun Huiyou disebutkan bahwa kerajaan Sankosi pada tahun 1082 masih mengirimkan utusan ke Tiongkok pada masa pemerintahan Kaisar Yuan Kong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Kinti bawahan Sankosi, yang merupakan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara Sankosi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian juga mengirimkan utusan berikutnya pada tahun 1088 Masehi. Pengaruh invasi Rajendra Kolai terhadap Sriwijaya atas raja-raja bawahannya mulai melemah. Beberapa daerah taklukan yang mulai melepaskan diri, sampai muncul kerajaan Dharmasuraya, kerajaan Minangga, dan kerajaan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Melaya, sebagian Sumatera, sampai ke Jawa Barat. Warisan sejarah dan peninggalan Sriwijaya. Meskipun Sriwijaya hanya menyisakan sedikit peninggalan arkeolog dan keberadaannya sempat terlupakan dari ingatan masyarakat pendukungnya, penemuan kembali ke Maharajaan Bahari ini pada tahun 1920-an oleh Kodes telah membangkitkan kesadaran bahwa suatu bentuk persatuan politik raya berupa kemaharajaan yang terdiri atas persekutuan kerajaan-kerajaan bahari pernah bangkit, tumbuh dan berjaya pada masa lalu. Pada abad ke-14, meskipun pengaruhnya telah memudar, wibawa dan gengsi Sriwijaya masih digunakan sebagai sumber legitimasi politik. Sang Nila Utama yang mengaku sebagai keturunan bangsawan Sriwijaya dari Bintan, bersama para pengikut dan tentaranya yang terdiri dari orang laut, telah mendirikan kerajaan Singapura di Tumasi. Menurut sejarah Melayu dan catatan sejarah Tiongkok yang ditulis Wang Tangyuang, disebutkan bahwa kerajaan Siam sempat menyerang kerajaan Singapura pada kurun tahun 1330 hingga 1340. Serangan Siam ini berhasil dipukul mundur. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya. Selama berabad-abad, kekuatan ekonomi dan keperkasaan militernya telah berperan besar dalam tersebar luasnya penggunaan bahasa Melayu kuno di Nusantara. Setidaknya di kawasan pesisir, bahasa ini menjadi bahasa kerja atau bahasa yang berfungsi sebagai penghubung yang digunakan di berbagai bandar dan pasar kawasan Nusantara. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin yang telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia modern. Adapun bahasa Melayu kuno masih tetap digunakan sampai pada abad ke-14 Masehi. Kaum nasionalis Indonesia juga mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya, seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat selatan Thailand yang menciptakan kembali tarian Sepichai yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya.
Oke, Sobat Dongeng, itulah sejarah dari masa kejayaan dan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Nah, Sobat Dongeng, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video tentang sejarah ini ya, agar semakin banyak generasi muda yang melek tentang sejarah dan menghargai jasa para pahlawan